Yang saya hormati, bersama dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya ingin menyampaikan update kegiatan Bapak Presiden pada hari ini, 1 November 2021. Acara pertama Presiden adalah pertemuan dengan sejumlah CEOs perusahaan besar Inggris. Dari pertemuan tadi, terdapat komitmen investasi sebesar 9,29 miliar US dollar. Pertemuan berlangsung dengan sangat baik, selain karena adanya hasil konkret investasi, juga karena investasi difokuskan pada investasi hijau atau green investment. Dalam pertemuan tampak jelas kepercayaan para investor Inggris terhadap Indonesia. Dan di dalam pertemuan dengan para CEO tadi, Bapak Presiden menjelaskan mengenai apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam memenuhi komitmen NDC-nya dan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengencourage transisi ekonomi dan energi. Presiden menegaskan bahwa transisi ekonomi dan energi akan dapat berjalan lebih cepat jika terdapat kerjasama internasional, investasi, dan teknologi hijau yang affordable. Oleh karena itu, Presiden menyambut baik komitmen penambahan investasi perusahaan-perusahaan Inggris ke Indonesia. Kegiatan kedua Bapak Presiden adalah menyampaikan pidato nasional dalam pertemuan COP26. Presiden berbicara di urutan keempat setelah Spanyol, Mauritania, Amerika Serikat, dan Indonesia. Di dalam pidato nasional, Presiden memberikan penekanan terhadap beberapa hal, antara lain pentingnya kemitraan dan kerjasama serta kolaborasi global dalam penanganan isu climate change. Kemudian Presiden juga menjelaskan hal-hal yang sudah dikerjakan Indonesia dalam rangka pemenuhan NDC-nya, terutama dari sisi kehutanan. Untuk sektor energi, Presiden memberikan contoh beberapa langkah maju, antara lain pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia yaitu di Kalimantan Utara. Presiden juga menjelaskan upaya Indonesia untuk memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju menurut Presiden akan merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Dalam pidato, Presiden juga menyampaikan mengenai carbon market dan carbon price yang harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan. Dan sebagai penutup di dalam pertemuan tadi dalam menyampaikan statement nasional, Presiden menyampaikan atas nama Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau-Pulau Kecil atau AIS, Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasi pernyataan bersama para pemimpin AIS Forum dan menekankan sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC. Bagian ketiga dari kegiatan Bapak Presiden hari ini adalah melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Dengan Perdana Menteri Slovenia, antara lain dibahas mengenai upaya memperkuat kerjasama Indonesia-Slovenia dan Indonesia-Uni Eropa. Slovenia memberikan perhatian besar terhadap Indonesia dan Slovenia menyatakan bahwa Indonesia adalah ekonomi yang terus tumbuh dan menyimpan banyak potensi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Uni Eropa memberikan perhatian lebih kepada Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Slovenia saat ini memegang presidensi Uni Eropa yang dilakukan secara rotasi setiap 6 bulan. Presidensi berikutnya mulai 1 Januari akan dipegang oleh Prancis. Dalam menanggapi hal tersebut, Presiden mengapresiasi perhatian Slovenia terhadap Indonesia. Presiden juga menyampaikan bahwa upaya meningkatkan kerjasama Indonesia-Uni Eropa juga sudah dibahas dengan Presiden Perancis dan juga dengan Presiden Dewan Eropa di sela-sela KTT G20. Presiden juga mengharapkan kiranya negosiasi Indonesia-EU-JEPA dapat segera diselesaikan dan sekaligus Presiden kembali menyampaikan concern terhadap kebijakan diskriminatif terhadap sawit. Dengan Perdana Menteri Inggris dibahas berbagai upaya peningkatan kerjasama bilateral. Perdana Menteri Inggris sangat komited untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia termasuk di bidang ekonomi hijau. PM Inggris mengapresiasi komitmen Indonesia untuk climate change, termasuk dari sektor kehutanan. Perdana Menteri Inggris juga berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam melakukan transisi ekonomi dan energi dengan memberikan perhatian pada pengembangan hydropower dan geothermal. Kedua pemimpin sepakat bahwa pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis yang akan membahas mengenai list atau daftar kerjasama ekonomi hijau yang akan dikembangkan bersama serta model pembiayaannya akan seperti apa. Teman-teman, dengan Perdana Menteri Palestina di awal pembicaraan, PM Palestina sangat mengapresiasi konsistensi posisi Indonesia untuk mendukung perjuangan Palestina. Apresiasi ini disampaikan berkali-kali selama pertemuan. PM Palestina memberikan update kepada Presiden mengenai situasi terkini di Palestina, termasuk kebijakan terbaru Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Kedua pemimpin sepakat mengenai pentingnya didorong kembali negosiasi yang kredibel sehingga terdapat kemajuan. Presiden menyampaikan Indonesia akan terus memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan menyampaikan pentingnya persatuan bangsa Palestina dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertemuan bilateral terakhir Bapak Presiden adalah dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pertemuan dilakukan cukup lama, sekitar 1 jam, dengan suasana yang sangat hangat dan bersahabat. Ini adalah pertemuan fisik pertama kedua presiden. Presiden Biden menyampaikan pentingnya peran kepemimpinan Indonesia di kawasan dan menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Amerika juga memberikan dukungan terhadap presidensi G20 Indonesia. Kedua presiden juga membahas mengenai kerjasama vaksin yang dilakukan selama ini, dan Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap dukungan vaksin Amerika Serikat kepada Indonesia. Isu demokrasi juga dibahas oleh kedua pemimpin. Presiden menekankan penting bagi kedua negara untuk memastikan bahwa democracy delivers. Sebagai negara demokrasi kedua dan ketiga terbesar di dunia, maka kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat harus dapat berkontribusi bagi kemakmuran dan stabilitas kawasan. Mengenai Laut Cina Selatan, Presiden menyampaikan keinginan Indonesia adalah satu, yaitu melihat Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Untuk itu, Presiden menekankan bahwa hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, harus dihormati oleh semua pihak. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan hormat saya mengundang Ibu Siti Nurbaya, Menteri LHK, untuk menyampaikan briefingnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, selamat malam kawan-kawan pers yang saya cintai.
konteks dan konten pada bagian kami menyangkut soal perubahan iklim. Saya ingin mereview sedikit apa itu konvensi on parties untuk perubahan iklim ini, di mana sebetulnya UNFCCC itu merupakan kerjasama penanganan perubahan iklim yang sebetulnya sudah mulai diadopsi pada tahun 92. Jadi konsepnya adalah bagaimana negara-negara di dunia bersama bersepakat dengan driven dari pemerintah untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Ini sudah diratifikasi oleh 197 negara dan kali ini di COP 26 kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir itu tercatat 121, termasuk Bapak Presiden kita. Jadi UNFCCC ini sebetulnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas gas rumah kaca di atmosfer, dan sehingga kita atau akibat perbuatan dan kegiatan manusia, atmosfer masih bisa stabil dan berarti kita bisa mengatasi dampaknya. Indonesia sudah melakukan ratifikasi ini pada tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 16, dan apa saja sih sebetulnya isi dari UNFCCC pada COP21 di Paris tahun 2015 yang kita adopsi di dalam Undang-Undang 16 2016, yaitu pertama isinya berkenaan dengan mencegah kenaikan suhu bumi 2 derajat Celcius, 1,5 sampai 2 derajat Celcius pada waktu itu, dan sekarang pada COP ke-26 ini sangat kelihatan sudah mendesak untuk kiranya kita menjaga tidak lebih dari 1,5 derajat. Kemudian juga adanya kewajiban untuk menegaskan komitmen terhadap kemampuan penurunan emisi gas rumah kaca atau disebut NDC, yang menjadi komitmen dari masing-masing negara. Indonesia sudah menyatakan NDC-nya, komitmennya pertama kali pada tahun 2016 yang kita sebut NDC pertama, dan yang kedua kemarin tanggal 22 Juli tahun 2021 menjelang COP ke-26 ini kita juga sudah menyerahkan updated NDC kita. Apa yang penting di situ, di waktu yang lalu kita menetapkan bahwa kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca 29% tanpa artinya tanpa dukungan luar. Jadi dengan kekuatan sendiri, dengan APBN kita sendiri, APBD dan lain-lain, dan bisa 41% dengan dukungan internasional, finansial, teknologi dan lain-lain. Apa perbedaan posisi di 2021 dan 2015-2016 yang bisa kita tegaskan adalah pada tahun 2021 ini kita bisa mengatakan bahwa kita menujunya ke 41% penurunan. Jadi kalau dia dengan dukungan internasional maka akan bisa dicapai dan mungkin tidak akan terlalu sulit. Tetapi tanpa dukungan internasional pun kita tetap akan menjalankan itu dan akan berusaha mencapai itu. Kalau kita lihat apa yang sudah terjadi di Indonesia, banyak yang sudah dilakukan. Kita bisa bandingkan tahun 2015 dengan tahun 2021. Itu posisi Indonesia sangat jauh berbeda. Jadi kita sudah berbuat cukup banyak, ada sistematika juga dalam bekerja di dalam pengendalian iklim atau dampak perubahan iklim ini. Jadi deforestasi yang sudah menurun dan 115.000 hektar dalam tahun 2020, kemudian juga kebakaran hutan, kemudian sudah melakukan moratorium permanen 66,2 juta hektar. Kita juga sudah mengidentifikasi dan segera mengestablish high conservation value forest 1,4 juta hektar.
banyak hal kita juga sudah lakukan rehabilitasi hutan dan lahan sejak 2019 itu 10 kali lipat. Jadi kalau dibandingin dari tahun 2010 sampai dengan sekarang kira-kira udah 3,4 juta hektar yang direhab dan akan semakin intensif sampai dengan 2024. Mangrove juga begitu, kalau biasanya hanya 1.500 hektar setahun, mulai tahun 2020 sudah 17.000 hektar, tahun ini 33.000 hektar, dan seterusnya nanti sampai 2024 dengan segala kebijakan dan dukungan yang ada kita akan melakukan rehabilitasi sampai dengan 600.000 hektar. Jadi posisi Indonesia pada COP tahun 2021 ini sangat baik menurut saya. Dan saya kira kita juga mendengar beberapa pengakuan dan itu sangat realistis. Jadi bukan mengada-ada atau kita memuji-muji diri sendiri, itu tidak. Jadi memang realistis bahwa Indonesia mengalami banyak kemajuan. Kalau kita lihat agendanya COP itu apa saja sih? Hampir setiap tahun itu agendanya itu biasanya pertama adalah main eventsnya itu apa? Main eventsnya itu adalah pembahasan tentang apakah dari subsidiary bodies menyangkut scientific dukungannya, apakah subsidiary bodies menyangkut implementasinya, ataupun menyangkut hal-hal kondisi-kondisi dari apa-apa yang harus dipersiapkan. Jadi itu kemudian biasanya lagi ada agenda dari presidensi. Kalau kita lihat di Inggris ini, agenda presidensinya dia punya agenda sendiri dalam arti penekanan. Jadi penekanannya ingin menekankan bahwa untuk menekan sampai dengan 1,5 derajat Celcius, maka presidensi UK ini untuk UNFCCC pada COP26 itu mendorong untuk bisa dicapai net zero pada pertengahan abad ini. Jadi kira-kira 2050. Maka sering kita dengar catatan-catatan bahwa pada 2050 harus net zero emission. Tapi tentu berbagai negara akan berbeda-beda. Posisi Indonesia sendiri kita akan masuk di 2060, tetapi sedapat mungkin bisa ditarik ke depan. Itu bisa dihitung dari angka-angka energi, industri, juga penanganan limbah dan sampah. Jadi kalau kita lihat yang paling besar kan dari kehutanan, terus energi. Kalau kita lihat dari sektor energi, kemungkinan paling cepat itu 2054-2056. Oleh karena itu kita secara formal masih pakai term 2060 or sooner. Jadi tapi sekali lagi yang paling penting sebetulnya dalam NDCs dan penerapan agenda perubahan iklim ini adalah continuity. Jadi kita terus-terusan, bukan habis matok angka terus berhenti nggak kerja, bukan. Kita terus ikuti, kita terus hitung angkanya, kita terus bergerak mengikuti bagaimana kebijakan itu, bagaimana implementasi lapangannya, lalu dia bisa juga jadi lebih cepat. Apa yang terjadi juga di Indonesia dengan mempelajari kegiatan selama 6-7 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kita bisa lihat bahwa ada kebijakan yang ditegaskan, ada law enforcement yang kuat, ada langkah-langkah implementasi kerja-kerja lapangan. Maka kita berani mengatakan bahwa khusus untuk hutan, maka kita akan forest land use net carbon sink. Jadi pada tahun 2020 kita sudah bisa bilang bahwa yang dari sektor kehutanan maka emisi karbonnya bisa ditekan, dan bahkan nanti 2030 dan seterusnya bisa negatif emission. Nah, apa yang kita harapkan dari COP26 ini? Yang pasti sebetulnya menurut Paris Agreement itu seharusnya pada tahun 2021 itu implementasinya udah jalan. Tapi pada saat kita COP di Katowice itu ternyata pedoman-pedoman programnya, implementasinya itu belum jadi, yang disebut Paris Rule Book. Oleh karena itu Indonesia termasuk yang mendesak
nanti untuk Paris Rulebook ini harus jadi, karena dia menjadi pedoman untuk implementasinya. Tentu saja Indonesia juga mendukung UK presidensi untuk 1,5 derajat. Tapi terus terang saya juga dan Ibu Menlu mendengar secara langsung dari yang Bapak Presiden bahwa kita menjanjikan yang kita bisa kerjakan. Jadi kita nggak asal ngomong aja gitu. Maka saya kira 1,5 derajat Celcius itu kita arahkan terus betul-betul ke sana, sambil kebijakannya kita perbaiki, sambil kita juga memantau terus melalui BMKG bagaimana perkembangan kenaikan suhu bumi kita rata-rata dalam 100 tahun atau 110 tahun atau 150 tahun tergantung data iklim yang kita punya. Jadi kita terus bekerja untuk itu. Kemudian ekspektasi yang berikutnya adalah kita ingin menyamakan dengan negara-negara lain. Sebetulnya time frame untuk evaluasi apakah 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Kalau lihat seperti ini sih Indonesia berpikir memang 5 tahun lah, cocok dengan RPJMN kita. Tapi dengan dalam pengertian dinamikanya untuk terus diikuti. Karena Indonesia melihat bahwa itu tadi harus continuous, jadi bukan batching, bukan intermittent atau sepotong-sepotong, harus terus menerus. Hal yang lain yang kita harapkan tentu saja ada transparansi dan sebagainya, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian lagi yang penting sebenarnya untuk negara-negara rentan seperti Indonesia di tropis, apalagi negara-negara kecil, tadi Bu Menlu menyebut kita juga menyampaikan aspirasi dari negara-negara small island mengenai loss and damage, jadi bagaimana mengontrol kerusakan dan kehilangan. Jadi kira-kira hal-hal seperti itu Indonesia juga sudah mempersiapkan untuk ekonomi karbon. Jadi pricing and tradingnya itu sudah ada peraturan presidennya. Segera disiapkan teknis dan bertahap beberapa regulasi teknisnya kita segera selesaikan. Untuk itu maka dalam prosesnya ada jalur negosiasi untuk mencapai hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ada juga jalur bukan negosiasi tetapi outreach, jadi jangkauan dan capaian untuk menjelaskan kepada dunia bahwa ini yang dilakukan oleh Indonesia, dan itu kita lakukan di Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesianya itu bukan hanya ada di Glasgow, tapi ada juga di Jakarta. Jadi kita connect pakai Zoom sehingga ada narasumber yang di Jakarta, ada yang di sini. Jadi sesi dari outreach kita ada 30 sesi di Glasgow, kemudian ada 18 sesi di Jakarta. Karena kalau di sini jam 6 sore, di Jakarta udah jam 12 malam, jadi makanya jadi kurang gitu ya. Jadi kita mengatur sesi-sesi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi Indonesia pada posisi yang penuh harapan saya kira di sini, dan juga diharapkan oleh pihak-pihak lain. Ya, posisinya seperti itu, dan kita minta restu bersama-sama bisa terus melakukan yang terbaik bagi bangsa kita, bagi Indonesia kita, dan tentu akhirnya menjadi harapan dari masyarakat global. Saya kira itu dari saya, kurang lebih. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Nurbaya. Jadi teman-teman, saya hanya ingin mengambil satu yang disampaikan Bu Siti, bahwa benar Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya ingin retorika. Indonesia memilih untuk bekerja memenuhi komitmen yang sudah disampaikan Indonesia. Dan saya kira pada titik ini seperti yang Ibu Siti sampaikan, kita sudah berada di track yang benar. Dan di sana sini pada saat bertemu dengan pemimpin dunia, kepemimpinan Indonesia, kepemimpinan Presiden diakui. Terutama memang banyak bicara mengenai hal-hal yang sudah dicapai dari sektor dari sektor forest and land use. Nah, dalam konteks inilah besok secara khusus
Presiden Indonesia akan menjadi pembicara, satu dari 3 pembicara pada acara World Leaders Summit on Forest and Land Use. Hanya akan ada 3 pembicara atas undangan Perdana Menteri Inggris, yaitu Perdana Menteri Inggris, kemudian Presiden Kolombia, dan Bapak Presiden. Oleh karena itu, sekali lagi besok acara Presiden di hari kedua COP26 adalah menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use. Rekan-rekan, saya ingin sampaikan singkat bahwa pada saat Bapak Presiden melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi, para Menteri Ekonomi juga melakukan pertemuan secara paralel antara lain dengan Amazon, dengan Rockefeller Foundation, dan juga dengan Bill Gates. Demikian teman-teman, terima kasih.